Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menyampaikan informasi mengenai pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode tahun 2020. Informasi dari saya, nomor peserta PPG saya yaitu 201699559534 dengan NIM PPG 2056700026 dengan nomor identitas 351810170593 dengan nama lengkap Ahmad Hengki Alifi Isnain, berasal dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, asal perguruan tinggi Universitas PGRI Adibuana, sesuai dengan apa yang tertera dalam pendaftaran booking yang sudah saya print out yang ada dalam tayangan kamera ini. Selamat siang anak-anak sekalian. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat semuanya ya. sehat, Pak. Saya harapkan kalian tetap dalam keadaan sehat meskipun dengan situasi masa pandemi COVID-19, kalian tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dipatuhi. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, saya harapkan perwakilan satu anak untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, pada pertemuan hari ini, pertemuan siang hari ini, untuk daftar hadir absensi kalian sudah saya sampaikan melalui link Google Form, yang mana dalam link Google Form tersebut saya sharekan melalui akun Google Classroom. Jadi nanti bisa kalian cek kaitannya dengan absensi pada hari ini. Apakah sudah ada yang absen pada pertemuan hari ini mengisi daftar hadir? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Pak. Ya, Pak. Ya sudah, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita membahas pada pertemuan hari ini dengan materi lembaga politik di Indonesia, yakni suprastruktur politik dan infrastruktur politik, saya akan sekilas membahas materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pengertian fungsi dan macam-macam sistem politik. Untuk pengertian sistem politik menurut beberapa tokoh atau ahli, salah satunya yaitu pengertian sistem politik menurut Profesor Sri Sumantri, bahwasanya Profesor Sri Sumantri menyatakan sistem politik adalah hubungan kelembagaan yang bersifat formal, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jadi bisa disimak bahwasanya kaitannya dengan pengertian sistem politik menurut Profesor Sri Sumantri, di situ juga telah menjelaskan bahwasanya antara hubungan kelembagaan di sini yaitu mengenai hubungan kelembagaan yang ada dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik sesuai dengan apa yang akan kita bahas pada pertemuan di siang hari ini. Jadi pada pertemuan di siang hari ini pada tanggal 17 November 2020. Jadi pertemuan hari ini pada hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020 kita membahas mengenai lembaga politik di Indonesia. Dalam kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan hari ini, yaitu dengan kompetensi dasar KD 3.5 menganalisis sistem politik di Indonesia.
dengan indikator pencapaian kompetensi ataupun biasa disingkat dengan EPK, yaitu 3.5.2 membandingkan lembaga politik di Indonesia. Selanjutnya KD 4.5 menyaji hasil analisis tentang sistem politik di Indonesia dengan indikator pencapaian kompetensi ataupun IPK-nya yaitu 4.5.1, membuat analisis tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik di Indonesia. 4.5.2 mempresentasikan hasil analisis tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik di Indonesia. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, bekerja dengan pendekatan TPA-CIK, serta berbasis HOTS, peserta didik dapat mengklasifikasi lembaga politik di Indonesia, menganalisis lembaga politik di Indonesia, membandingkan lembaga politik di Indonesia, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan agama yang dianutnya, mengembangkan sikap proaktif dan responsif, serta dapat mengembangkan berpikir kritis, komunikatif, kolaborasi, kreativitas, ataupun biasa disingkat dengan 4C. Ini kita memasuki pada materi, yaitu dalam lembaga politik di Indonesia ada dua hal. Yang pertama yaitu mengenai suprastruktur politik, dan yang kedua yaitu mengenai infrastruktur politik. Jadi saya ulangi kembali, dalam lembaga politik di Indonesia yang pertama ada suprastruktur politik, dan yang kedua yaitu infrastruktur politik. Saya harapkan ada salah satu anak yang bisa membantu Pak Hengki untuk membacakan pengertian suprastruktur politik dan infrastruktur politik pada tayangan slide ini. Silakan. Suprastruktur politik. Suprastruktur politik ialah lembaga politik yang dibuat oleh negara guna melakukan tugas atau kekuasaan negara. Suprastruktur politik yang dibentuk atas ajaran trias politika dibagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah suatu lembaga politik yang ada di masyarakat. Infrastruktur politik meliputi partai-partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan atau ormas, lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kelompok-kelompok penekan, media massa, tokoh-tokoh politik, dan kelompok kepentingan. Ya, terima kasih. Jadi untuk kaitannya dengan suprastruktur politik, di sini dijelaskan bahwasanya suprastruktur politik dibuat oleh negara guna melakukan tugas kekuasaan negara. Yang mana dalam trias politika itu dibagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Selanjutnya untuk infrastruktur politik, ini lembaga yang berada di wilayah tatanan masyarakat ataupun biasa disingkat dengan lembaga non formal. Di tingkatan infrastruktur politik, lembaga-lembaga non formal yang ada dalam wilayah tatanan masyarakat, diantaranya yaitu ada partai politik, ada organisasi kemasyarakatan ataupun ormas, ada LSM, kelompok penekan, kelompok kepentingan, media komunikasi politik, dan tokoh-tokoh politik. Selanjutnya di sini ada trias politika, yang mana dalam trias politika ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, dan juga ada lembaga yudikatif. Kaitannya dengan lembaga trias politika yang terbagi menjadi 3, yaitu ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa yang kalian ketahui mengenai ketiga lembaga ini? Silakan, siapa yang mencoba untuk bisa menjawab terlebih dahulu? Mikrofonnya. Saya, Pak. Ya, silakan. Lembaga eksekutif adalah lembaga pelaksana undang-undang. Lembaga legislatif adalah lembaga pembuat undang-undang. Lembaga yudikatif adalah lembaga pelaksana undang-undang. Ya, benar sekali. Dalam ajaran trias politika terdapat 3 lembaga. Lembaga eksekutif itu adalah lembaga pelaksana undang-undang.
Sedangkan lembaga legislatif itu adalah lembaga pembuat undang-undang, dan lembaga yudikatif adalah lembaga pengawas undang-undang. Dalamnya suatu undang-undang itu melalui pengawasan dari lembaga yudikatif. Selanjutnya di sini kita membahas mengenai lembaga-lembaga yang ada dalam suprastruktur politik. Di antara lainnya di sini ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disingkat dengan MPR. Yang mana MPR ini mempunyai dua keanggotaan, yaitu anggota DPR RI dan juga anggota DPD RI ataupun biasa dengan kepanjangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Terus selanjutnya di sini ada Presiden dan Wakil Presiden, yang mana adanya suatu Presiden dan Wakil Presiden ini berawal dari proses pemilihan umum. Pemilihan umum, Pilpres untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang mana periode Presiden dan Wakil Presiden di negara kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia, ya ini adalah 5 tahun. Seperti halnya kalau kita flashback pada tahun yang kemarin, tahun 2019 itu adalah pesta demokrasi, pemilihan umum, salah satunya adalah pemilihan presiden untuk periode 2019 dan 2024. Masa periode 5 tahun. Selanjutnya di sini ada Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana Dewan Perwakilan Rakyat juga berawal dari proses pemilihan umum. Seperti halnya kalau kita flashback pada pemilu tahun 2019 juga berawal dari proses pemilihan umum pada tahun 2019. Jadi pada proses pemilihan umum tahun 2019 itu memilih anggota DPR RI yang di tingkat pusat dan juga anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah RI, serta kalau di provinsi itu memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, anggota DPR di provinsi, yang di tingkat kabupaten kota madya memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten dan tingkat kota madya, sekaligus juga ada pemilihan presiden dan wakil presiden pada waktu pemilu ataupun pemilihan umum tahun 2019. Selanjutnya di sini ada Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini proses pendaftaran ataupun pencalonannya itu independen. Jadi tidak melalui partai politik. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu melalui partai politik, tetapi kalau Dewan Perwakilan Daerah ini independen, mencalonkan secara perseorangan ataupun mandiri. Yang mana dalam setiap provinsi itu terpilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPD RI. Selanjutnya di sini ada Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan di sini kaitannya dengan punya tugas dan wewenang untuk memeriksa keuangan lembaga-lembaga negara, baik itu kementerian ataupun non-kementerian yang bertanggung jawab atas keuangan negara. Itu yang memeriksa, yang punya tugas dan wewenang untuk memeriksa keuangan tersebut ataupun biasa disebut dengan istilah untuk mengaudit keuangan, jalannya suatu kas ataupun sirkulasi keuangan itu di masing-masing kementerian ataupun lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan dana negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di sini adalah lembaga kekuasaan kehakiman, yang mana dalam Mahkamah Agung di sini itu ada beberapa peradilan. Ada peradilan umum, ada peradilan militer, ada peradilan agama, dan ada peradilan tata usaha negara. Yang mana semuanya yang terpusat ataupun paling atas di sini adalah Mahkamah Agung. Jadi kalau dalam peradilan umum, contohnya di tingkat kabupaten ataupun kota madya itu ada pengadilan negeri. Di tingkat provinsi ada pengadilan tinggi. Dan di tingkat pusat ada Mahkamah Agung. Juga sebaliknya ada pengadilan agama, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan yang paling atas yang ada dalam pemerintahan pusat untuk kekuasaan kehakiman di sini ada Mahkamah Agung. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini juga lembaga kekuasaan kehakiman
yang punya tugas kaitannya dengan konstitusi yang berada di negara kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada lembaga komisi yudisial. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam kembali kaitannya dengan beberapa lembaga yang ada dalam suprastruktur politik di Indonesia, saya persilahkan apabila ada peserta didik ataupun anak-anak sekalian yang ingin mencoba untuk bertanya, berdiskusi, silahkan. Saya, Pak. Ya. Apa tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi? Oke, pertanyaan yang bagus dan baik sekali dari teman kalian. Apa tugas dan wewenang dari lembaga Mahkamah Konstitusi? Sebelum Pak Engki menjawab, saya persilahkan bagi anak-anak yang lain yang mencoba untuk menjawab dari pertanyaan teman kalian ini tadi. Saya silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah melaksanakan uji materi undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jawabannya sangat betul sekali. Bahwasanya salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu melaksanakan uji materi undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin ini bisa kita sinkronkan ataupun bisa kita ibaratkan hubungkan dengan hal-hal ataupun isu-isu yang sedang terjadi pada beberapa waktu yang lalu ataupun sekitar 3 minggu atau 1 bulan yang lalu, bahwasanya sempat terjadi beberapa polemik yang mana setelah DPR RI menetapkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, akhirnya di beberapa daerah terjadi suatu yang namanya aksi demonstrasi ataupun unjuk rasa menolak penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi itu adalah suatu hal yang wajar karena menyampaikan suatu pendapat itu dijamin oleh undang-undang, tapi dengan catatan tidak boleh berjalan dengan anarkis. Tetapi boleh ataupun perlu kalian ketahui, jalur untuk menyampaikan hal itu tersebut tidak hanya sebatas untuk menyampaikan pendapat saja di depan umum, itu diperbolehkan. Tetapi ada hal yang perlu diketahui secara bersama, bahwasanya apabila ada beberapa kelompok ataupun LSM dan lain sebagainya yang sekiranya kurang sepakat dengan adanya suatu undang-undang tertentu ataupun contohlah Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga bisa melalui jalur di Mahkamah Konstitusi. Karena di sini juga menjadi suatu tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan uji materi undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi perlu masyarakat juga harus memahami, dan ini juga menjadi suatu pengetahuan bagi anak-anak sekalian bahwasanya hal-hal kaitannya dengan kurang sependapat terkait dengan adanya suatu undang-undang tertentu itu tidak hanya sekedar bisa disampaikan melalui aksi demonstrasi ataupun unjuk rasa. Meskipun menyampaikan pendapat di depan umum itu dijamin undang-undang, ada opsi lain lagi, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi, mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, terima kasih. Jawaban yang bagus sekali. Mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali, ada yang didiskusikan kembali, saya persilahkan. Saya, Pak. Ya, silakan. Apa tugas dan wewenang Komisi Yudisial? Ya, terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Jadi apa tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial? Sebelum Pak Engki menjawab, agar pertemuan hari ini ataupun pembahasan materi ini berjalan sangat interaktif dan menarik, saya persilakan kepada anak-anak yang lainnya dulu untuk mencoba menjawab dari pertanyaan teman-teman tadi.
Ya, Pak. Tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial antara lain memilih hakim di Mahkamah Agung kepada DPR RI. Ya, Sudah, Pak. ya, terima kasih. Apa yang telah disampaikan itu adalah salah satu dari tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Bahwasanya kaitannya dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial, salah satunya adalah mengusulkan untuk mengangkat hakim agung ataupun juga hakim ad hoc. Jadi Komisi Yudisial salah satu tugas dan wewenangnya ya ini mengusulkan hakim agung dan hakim ad hoc kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Itu adalah salah satu tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Jadi apabila ada hakim agung itu keberadaannya di Mahkamah Agung. Jadi hakim agung perlu kalian pahami bahwasanya keberadaannya itu adalah di Mahkamah Agung. Pasti secara otomatis yang namanya tugas pasti akan ada masa ataupun masa pensiunnya, ada batasnya. Pasti ada beberapa hakim juga yang akan melaksanakan akhir tugasnya dalam artian masa pensiun dan purna tugas. Maka itu dengan adanya suatu purna tugas dari beberapa ataupun salah satu hakim agung, itu harus dicalonkan kembali hakim agung yang menggantikan hakim yang sebelumnya sudah memasuki ataupun sudah pensiun. Oleh karena itu, di sini tugasnya dari Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan ataupun juga hakim ad hoc kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, tugas dari Komisi Yudisial, tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial selain mengusulkan dari pengangkatan hakim agung tersebut juga menjaga kaitannya dengan kode etik para hakim. Jadi menjunjung tinggi kode etik para hakim. Karena apabila ada hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seorang hakim, melenceng dari tupoksi tugas pokok dan fungsinya seorang hakim, itu nanti yang akan menindaklanjuti adalah dari lembaga Komisi Yudisial. Karena ini adalah salah satu juga tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial untuk menjaga dari menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang hakim melalui kode etik yang dijunjung ataupun yang dipatuhi secara bersama-sama. Jadi apabila ada seorang hakim yang ibaratnya melanggar kode etik tersebut, kode etik kaitannya dengan hakim, nanti yang bertindak juga dari lembaga Komisi Yudisial. Siapa yang mencoba untuk bertanya kembali ataupun ingin berdiskusi, saya persilahkan. Ya, Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Apa fungsi dari DPR RI? Sudah itu saja. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Maureen. Mungkin ini lebih tepatnya pertanyaannya adalah sebutkan fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR RI. Sebelum Pak Ingki menjawab, saya persilahkan mungkin ada teman-teman yang lainnya, anak-anak yang lainnya yang mencoba untuk menjawab terlebih dahulu. Saya persilahkan. Saya, Pak. Ya, silakan. Fungsi-fungsi dari DPR RI ialah fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ya, terima kasih. Benar sekali jawabannya, bahwasanya fungsi-fungsi dari DPR RI itu terdapat 3. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang bersama dengan pemerintah, dalam artian di sini adalah bersama eksekutif. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan, mengawasi atas jalannya pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Dan yang ketiga adalah fungsi anggaran, yaitu bersama pemerintah, bersama eksekutif menetapkan secara bersama anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun biasa disingkat dengan APBN. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu lembaga infrastruktur politik di Indonesia, yang mana dalam lembaga infrastruktur politik di Indonesia di antara lainnya ada partai politik,
ada organisasi kemasyarakatan Ormas dan LSM, lembaga swadaya masyarakat, ada kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa atau media komunikasi politik, dan tokoh politik. Untuk yang pertama, bahwasanya perlu kalian ketahui apa yang telah kita bahas tadi mengenai pengertian dari infrastruktur politik, bahwasanya infrastruktur politik itu adalah organisasi ataupun lembaga non formal yang berada di tatanan masyarakat. Jadi saya ulangi kembali bahwasanya infrastruktur politik itu adalah lembaga non formal yang berada di wilayah tatanan masyarakat. Kalau suprastruktur politik itu adalah lembaga formal, lembaga negara. Dalam lembaga infrastruktur politik ada partai politik, yang mana partai politik ini salah satunya adalah melaksanakan rekrutmen kader. Jadi infrastruktur politik dalam hal ini di sini adalah ada lembaga partai politik, yang mana partai politik itu adalah lembaga, salah satunya adalah melaksanakan rekrutmen kaderisasi. Dan juga perlu kalian ketahui bahwasanya partai politik itu adalah salah satu prasyarat bagi seorang yang ingin menyalonkan menjadi anggota DPR RI, anggota DPRD tingkat provinsi, dan juga anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota madya. Apabila ingin menyalonkan jabatan-jabatan tersebut yang sudah saya sampaikan ini tadi, itu harus melalui partai politik. Tanpa melalui partai politik tidak bisa. Dan juga dalam partai politik ini tersebut juga bisa menyalonkan anggotanya ataupun kadernya menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dan lain sebagainya. Selanjutnya ada organisasi kemasyarakatan dan LSM. Ini juga termasuk dalam lembaga infrastruktur politik di Indonesia. Karena organisasi kemasyarakatan adalah lembaga non formal yang basisnya adalah di wilayah tatanan masyarakat. Contoh, dalam organisasi kemasyarakatan ada bidang keagamaan, ada organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan. Ada contohnya Nahdlatul Ulama NU, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ada lagi organisasi kemasyarakatan di bidang kepemudaan. Contoh ada KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan banyak sekali ormas-ormas yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga LSM. LSM itu juga termasuk dalam lembaga infrastruktur politik, yang mana lembaga swadaya masyarakat ini adalah komponen, yang mana dalam komponen tersebut ada beberapa individu-individu, ada masyarakat yang terbentuk dalam suatu kelompok bernamakan LSM, yang juga mempunyai pengaruh ataupun bisa memengaruhi suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan juga LSM ini sebagai wadah untuk saling berdiskusi antar anggotanya dalam LSM itu tersebut. Ada juga kelompok kepentingan, kelompok yang mempunyai kepentingan tersendiri dalam suatu kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu adalah salah satu kelompok kepentingan yang juga berada di wilayah lembaga infrastruktur politik. Ada juga kelompok penekan. Kelompok penekan di sini yang mana adalah kelompok yang mencoba mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan aksi-aksi secara terbuka. Contoh ada aksi kegiatan unjuk rasa ataupun demonstrasi. Itu adalah salah satu wujud dari cara untuk mengekspresikan diri dari kelompok penekan melalui kegiatan-kegiatan unjuk rasa dan aksi demonstrasi. Itu adalah kelompok penekan yang mencoba mempengaruhi juga kebijakan pemerintah, tapi lebih ke wilayah terbuka secara langsung dengan mendatangkan massa yang cukup banyak. Selanjutnya di sini ada media massa ataupun juga media komunikasi politik. Ini juga masuk dalam wilayah lembaga infrastruktur politik dengan adanya pemberitaan, kegiatan jurnalistik, baik itu media online, media elektronik, televisi dan lain sebagainya, dan juga media cetak.
koran, majalah, dan lain sebagainya. Ini juga masuk dalam wilayah lembaga infrastruktur politik di Indonesia. Dan yang terakhir ada tokoh politik. Tokoh politik ini juga masuk dalam wilayah lembaga infrastruktur politik di Indonesia, karena tokoh politik juga mempunyai pengaruh tersendiri bagi masyarakat. Seperti halnya ada tokoh-tokoh politik yang menjadi ketua umum partai politik, ataupun yang menjadi dewan pembina, ataupun juga tokoh-tokoh bangsawan, tokoh-tokoh negarawan, dan lain sebagainya. Di sini bisa kalian simak dan lihat secara bersama. Ini adalah tokoh-tokoh politik di era reformasi. Dari kiri, dari gambar kiri, ya ini ada Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang juga pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada juga Profesor Amin Rais, ini juga salah satu tokoh berpengaruh pada waktu era reformasi. Ada juga Sultan Hamengkubuwono ke-10, itu juga menjadi salah satu tokoh politik berpengaruh di era reformasi. Dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri, Ibu Megawati Soekarnoputri yang juga merupakan salah satu tokoh berpengaruh dalam era reformasi, yang mana Ibu Megawati ini juga pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini adalah sekilas contoh-contoh gambar tokoh politik yang termasuk dalam wilayah lembaga infrastruktur politik di Indonesia. Selanjutnya silahkan kalian simak sekilas. Di sini ada tayangan mengenai video sidang paripurna DPR RI. Silahkan kalian simak secara bersama. Persidangan 2 tahun 2018-2019. Namun sidang berlangsung sepi dan hanya sekitar 60% dari anggota DPR mangkir dari paripurna. Pembukaan sidang paripurna hanya dihadiri sebagian orang anggota dewan. Terlihat bangku-bangku para anggota dewan kosong. Tercatat hanya 250 orang anggota dewan yang hadir dari 560 anggota DPR yang masih menjabat. Hanya 40 orang yang tercatat mengajukan izin dan 310 anggota dewan lainnya mangkir dari rapat paripurna tanpa pemberitahuan. Ini merupakan rapat paripurna perdana setelah DPR menggelar reses selama 14 hari. Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Bambang Susatyo menyatakan saat ini DPR RI sedang melakukan proses pembahasan 32 undang-undang. Di antara ke-32 undang-undang itu, 4 diantaranya akan dibahas dalam 10 kali masa persidangan, yakni RUU KUHP, RUU Wawasan Nusantara, dan RUU Kewirausahaan Nasional. Pengusaha-pengusaha kecil kita atau UMKM kita, walaupun dari 54 DNI telah dikurangi menjadi 25, namun itu tidak terlalu signifikan dan tetap menjadi ancaman daripada masa depan para pengusaha-pengusaha kecil kita yang sepatutnya harusnya menjadi tugas negara melindungi mereka dan ya, itu adalah sekilas video sidang paripurna yang dilaksanakan oleh DPR RI. Jadi itu adalah salah satu contoh potret yang kurang baik. Jadi perlu kalian simak tadi, setelah kalian melihat secara bersama-sama, itu adalah salah satu contoh potret yang kurang baik dari anggota DPR RI. Yang mana sidang paripurna itu adalah sidang yang sangat penting karena memutuskan kebijakan tertentu. Salah satunya tadi adalah membahas kaitannya dengan penggantian wakil ketua DPR RI. Tapi nyatanya yang hadir itu hanya sedikit sekali. Lebih dari 50% itu tidak hadir. Dari 310 anggota DPR itu tidak hadir. Ini adalah salah satu contoh yang kurang baik, sehingga ini adalah menjadi suatu wawasan tersendiri bagi kalian. Kalian tidak hanya letterlock, hanya sekedar membaca ataupun mengerjakan tugas, membahas materi dalam ruang lingkup di sekolah saja, tapi juga bisa menambah wawasan dengan melihat informasi-informasi baik itu di media elektronik, televisi, radio, media online, sekarang juga sudah banyak di YouTube dan lain sebagainya, dan juga media cetak, koran ataupun majalah untuk mengasah pikiran-pikiran kalian, menambah wawasan kalian kaitannya dengan
jalannya suatu pemerintahan di negara kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mengakhiri pada pertemuan hari ini, pada pertemuan siang hari ini mengenai materi lembaga politik di Indonesia, meliputi suprastruktur politik dan infrastruktur politik, saya persilahkan satu anak untuk menyampaikan simpulan pada pertemuan hari ini. Saya persilahkan. Mikrofonnya bisa digunakan. Ya, silakan. Pertemuan hari ini adalah suprastruktur politik ialah lembaga politik yang dibuat melakukan tugas atas kekuasaan. Suprastruktur politik yang dibentuk atas ajaran Trias Politika dibagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik ialah suatu lembaga yang ada di masyarakat. Infrastruktur politik meliputi partai-partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan atau ormas, lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kelompok-kelompok penekan, media massa, tokoh-tokoh politik, kepentingan. Ya, terima kasih atas penyampaian simpulan pada pertemuan siang hari ini mengenai lembaga politik di Indonesia, yakni suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jadi bahwasanya suprastruktur politik itu adalah lembaga formal, lembaga negara, yang mana dalam ajaran Trias Politika itu ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga yudikatif. Ada ketiga lembaga itu tersebut. Dan untuk infrastruktur politik, bahwasanya kalau infrastruktur politik benar apa yang telah disampaikan, bahwasanya lembaga non formal yang berada di wilayah tatanan masyarakat. Kalau suprastruktur politik itu adalah lembaga formal, lembaga negara, sedangkan untuk infrastruktur politik itu adalah lembaga non formal, yang mana basisnya lembaga non formal itu adalah di wilayah tatanan masyarakat secara luas. Salah satunya ada beberapa contohnya tadi, ada partai politik, ada organisasi kemasyarakatan, ormas, ada lembaga swadaya masyarakat, LSM, kelompok penekan, kelompok kepentingan, media komunikasi politik atau media massa, dan juga tokoh-tokoh politik. Terima kasih atas penyampaian simpulannya tadi. Selanjutnya saya perlu menginformasikan juga untuk penugasan. Jadi untuk penugasan pada pertemuan hari ini sudah saya sampaikan di Google Classroom. Ya, ini ada lembar kerja peserta didik LKPD. Jadi untuk penugasan pada pertemuan di siang hari ini dengan materi lembaga politik di Indonesia sudah saya sharekan di Google Classroom, yaitu lembar kerja peserta didik LKPD, yang mana untuk penugasan pada pertemuan hari ini saya kasih batas waktu pengumpulan sampai pukul 16.00 ataupun pukul 4 sore. Jadi apabila ada anak-anak sekalian yang mengumpulkan lebih dari pukul 4 sore, melampaui jam 4 sore, tetap saya terima, tetapi secara otomatis juga mengurangi nilai dari kalian. Meskipun jawaban kalian benar, tapi tetap ada pengurangan penilaian karena ini termasuk dari penilaian sikap. Jadi salah satu penilaian sikap itu adalah ketepatan dalam mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya, itu juga masuk dalam aspek penilaian sikap. Oke, terima kasih. Sebelumnya silahkan perwakilan dari satu anak. Jadi sebelum kita mengakhiri, untuk menutup dengan doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangi lagi, karena ini masih dalam situasi dan kondisi masa pandemi COVID-19, saya harapkan kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya akhiri pertemuan siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.